Hari ini ibadah ditemani oleh Kak Ayu, Kak Diana, Kak Alma, dan Kak Iman. Kakak harap adik-adik tetap semangat ya untuk ibadah pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Berdoa, kita nyanyi satu lagu lagi, tetap berdiri ya di kepak-kepakan sayapnya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berada di depan televisi atau handphone kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan juga mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat ikut ibadah. Kiranya Tuhan mau ketuk pintu hatinya Tuhan, agar bisa beribadah di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita kembali bernyanyi Semua Anak Raja dan Yesus Pokok. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, kita akan bermazmur. Kakak, persilakan adik-adik untuk ambil Alkitabnya.
Kalau sudah, pembacaan Mazmur kita dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kakak undang adik-adik untuk ikut membaca secara responsoria. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita mulai ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Oke, sebelum kita membaca Alkitab, kita nyanyi satu lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi, merdeka. Boleh ya Kak Ana hari ini pekik merdeka karena kita sudah di bulan Agustus, bulannya kemerdekaan Indonesia yang akan kita peringati sebentar lagi. Ulang tahun keberapa ya adik-adik? Berapa? Iya bener, 75. Tapi kok ada banyak bendera ya? Karena tema kita hari ini tentang bangsa-bangsa adik-adik. Temanya beritakanlah kebaikannya kepada semua orang. Nah adik-adik, sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Bahannya terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sudah terbuka adik-adik Alkitabnya? Biarkan saja ya. Kita doa dulu. Hari ini kita doa dipimpin oleh adik Kana. Sedangkan pembacaan Alkitab dipimpin oleh adik Iko dan adik Anya. Silahkan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih atas berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengar dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kuasai kami, kuasai tubuh kami, kuasai hati kami dan roh kami Tuhan Yesus, agar firman-Mu dapat menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku yang wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. apabila kamu membaca yang dapat mengetahui daripadanya ke pengertianku akan rahasia Kristus, Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus.
yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu akan telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberikan kepada orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak berduka itu, Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah yang penguasa di sorga, Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Terima kasih ya adik-adik untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ajak kalian untuk menonton sebuah video. Yuk kita sama-sama tonton yuk. Kira-kira tentang apa ya? Lihat, itu Kela. Hai teman-teman. Aku punya sesuatu yang bagus. Mau kak kau tunjukkan? Wah, mainan baru ya. Pokoknya rahasia, Mi. Hore. Yeay, Kuma juga ikut lihat toh. Tunggu, Mi. Kela cuma ngajak Mondi kok. Ngapain Kuma pakai ikutan? Loh, kok Kela dadi ngono toh? Aku salah apa? Udah Ji, Kuma nggak usah ikut. Kela, ini ada apa sih? Kuma kan juga teman kita. Mondi punya ide. Sekarang Kela tenang dulu ya. Kuma, jangan sedih ya. Ayo Mi, Mondi, kita main ke rumah Kela. Udah, jangan hiraukan Kuma. Apa yang harus Mondi lakukan ya? Lepasin tangan Mondi. Aku nggak mau main sama kamu. Weh. Ada apa sih Kela? Kenapa Kuma kok nggak boleh masuk? Karena Kuma dekil, bau, dan jorok. Lihat aja Mi, badannya dikelilingi lalat. Dan wajahnya penuh minyak bekas makanan. Hi, jorok. Kenapa Kela nggak menegur Kuma, tapi malah menyindir Kuma kayak gitu? Kasian kan Kuma ditinggal sendirian, nggak diajak main. Oh, jadi Mondi gitu. Jadi kamu gak mau bermain sama Kela ya? Oke kalau begitu. Udah Mondi, kamu pergi aja. Kela udah males. Padahal udah baik-baik Kela ngajak kamu main ini. Jangan datang ke sini lagi nih. Pergi kamu. Kuma, ayo kita pergi aja. Matur nuwun ya Mon, kamu wis belain aku.
Kela jadi malas sama Mondi. Teman-teman, ada Kela. Kela, apa kabar, Jo? Happy mau tidak main ke rumah Kela? Wah, Happy mau dong. Dap 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 dap. Kok tangan Happy ditarik? Ada apa, Kela? Happy, kamu jangan deket-deket sama Sumo. Kela kumaha atuh, kenapa teh tangan kids ditarik-tarik gini? Kenapa atuh Kela? Kela teh kenapa jadi kesal sama Sumo atuh? Iya, jelasin dulu atuh Kela. Jelasin dulu dong. Ada apa, Jo? Kiapa so? Jangan lekas marah, Kela. Kela tidak mau ajak Sumo karena dari tadi dia makan terus. Benar-benar rakus Sumo itu. Gak ada bedanya Sumo yang rakus sama si Kuma yang dekil dan bau. Bikin Kela kesel aja, Ji. Kalau mereka teh punya kekurangan, kok nggak ditegur dengan baik-baik? Kan nggak baik kalau kita langsung menjauhi. Kela nggak mau peduli. Kela mau pulang aja. Kok Kela pergi pakai kesal gitu sih? Peduli amat. Yang penting donat ini enak. Semuanya nyebelin. Hari ini semua teman-teman ngeselin. Dikit-dikit ceramah, dikit-dikit tolong. Kela nggak bisa napas. Tolong. Tolong Kela. Kelly, kamu sudah sadar, Mi? Tenang Kela, kamu sudah di rumah, Ji. Kamu tadi tenggelam dan untung saja diselamatkan oleh Kuma. Iya, Kak. Maafin Kela, Kak. Gara-gara Kela bersikap jahat, Kela jadi kena batunya, Jo. Untung ada teman-teman yang masih peduli sama Ngana. Orang yang Kela jelek-jelekin malah yang selamatin Kela kan? Nah, Kela sekarang sudah tahu kan kalau kita harus sama-sama menghargai sesama teman. Kela memang egois dan gak tahu diri. Kela tahu membeda-bedakan teman itu tidak baik. Kela minta maaf ya Kuma, Sumo, dan teman-teman semuanya. Sip deh, lain kali jangan diulangi lagi ya Kela. Sekarang semuanya harus sama-sama akur, Jo. Kelly bangga sama Kela karena sudah minta maaf. Terima kasih atas kebaikan teman-teman semua di sini nih. Kela jadi merasa bahagia. Sumo juga udah kurangin makan kok gara-gara cerita dari teman-teman. Maaf ya. Kuma wes sadar juga kok. Dan saiki aku wes rajin mandi. Teman-teman. Nah, begini kan jadi lebih baik atuh. Iya kan teman-teman? Wah, seru ya adik-adik ceritanya. Ada Kela. Dulunya dia jahat, suka pilih-pilih teman. Gak mau berteman sama semua orang. Tapi akhirnya dia berubah. Akhirnya dia sadar. Kenapa? Karena teman-teman yang dia benci itu adik-adik, ketika dia kesusahan, akhirnya mereka menolong Kela. Akhirnya Kela berteman kembali, sahabatan kembali dengan mereka semua adik-adik. Nah, adik-adik harus ikutin ya Kela yang sekarang, Kela yang mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. Tapi adik-adik, rupanya dulu pernah loh orang-orang seperti mereka juga. Mereka gak suka berteman dengan semua orang.
Di mana kejadiannya adik-adik? Di Efesus. Ada orang-orang Yahudi yang gak suka kalau orang-orang lain menerima berita Injil. Kata mereka, apa adik-adik? Kita kan bangsa pilihan. Yesus kan orang Yahudi. Biar aja Yahudi yang diselamatkan. Kalau yang lain, gak peduli. Yang penting selamat orang Yahudi. Sombong ya adik-adik. Gak boleh seperti itu ya adik-adik. Makanya kemudian Rasul Paulus menuliskan surat pesan sama orang-orang Kristen Yahudi di Efesus. Seperti yang tadi adik-adik baca. Katanya apa? Orang Yahudi, orang Yunani, orang Roma, siapa saja kalau percaya sama Tuhan Yesus pasti selamat adik-adik. Ketika mereka percaya sama Tuhan, mau mengikut apa katanya Tuhan, Tuhan akan mengasihi mereka. Jadi nggak ada perbedaan adik-adik. Jadi semua bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Sama-sama jadi anak Allah, sama-sama jadi anak raja, sama-sama masuk surga nantinya. Nah adik-adik, Paulus baik sekali ya. Padahal adik-adik kan tahu Paulus itu dulu jahat. Coba siapa yang tahu namanya sebelum dia bertobat? Siapa? Keras lagi, siapa? Yes, Saulus. Saulus itu adik-adik pintar sih, jago sih. Dia tahu semua perjanjian lama adik-adik. Dia hafal tentang peraturan-peraturan hukum Taurat adik-adik. Dia tahu semua kisah nabi-nabi adik-adik. Tapi dia belum mengenal, belum percaya sama Tuhan Yesus. Dia benci sama murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Makanya adik-adik pas dia dengar ada orang Kristen banyak di Damsik, dia langsung atur rencana. Aku mau ke Damsik, aku mau tangkap orang-orang Kristen di sana, aku mau penjarakan mereka, aku mau aniaya mereka. Jahat dia adik-adik Paulus. Nah, ketika Paulus akhirnya berangkat ke Damsik, di jalan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada sinar terang sekali dan si Saulusnya terjatuh. Tiba-tiba ada suara adik-adik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung adik-adik. Siapa engkau Tuhan? Kata Saulus adik-adik. Dan suara itu menjawab, aku Yesus yang engkau aniaya Saulus. Wah, Saulus jadi buta adik-adik. 3 hari lamanya dia nggak bisa lihat apa-apa, nggak makan apa-apa. Tapi adik-adik, disitulah kesempatan Saulus untuk merenungi diri, untuk berpikir. Akhirnya Saulus menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengampuni dia. Bahkan Tuhan datang sendiri loh adik-adik sama Saulus, jumpain dia. Akhirnya adik-adik, Saulus berjanji dalam hati dia akan sungguh-sungguh mengikut, percaya sama Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, Tuhan suruh Ananias adik-adik seorang pengikut Tuhan untuk menumpangkan kepala di atas kepala Paulus, supaya menumpangkan tangan di atas kepala Paulus supaya Paulus sembuh kembali. Dan akhirnya adik-adik, Saulus bisa melihat kembali, dia bertobat, dia dibaptis, dan Tuhan punya tugas untuk Saulus. Kata Tuhan apa? Saulus, beritakan Injil kepada semua bangsa non-Yahudi, nggak hanya Yahudi saja, tapi semua bangsa, semua orang. Injil itu kan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya adik-adik, harus disampaikan, harus semua orang harus tahu kabar baik bahwa Yesus itu juru selamat satu-satunya. Wah, Saulus adik-adik yang kemudian berganti namanya menjadi Paulus setelah dia bertobat, senang sekali adik-adik. Dia bersyukur sekali adik-adik karena tahu Tuhan mengasihi dia. Kenapa dia bisa bersemangat melayani? Kenapa dia bisa bersemangat memberitakan Injil? Karena dia betul-betul merasakan kasih Tuhan. Aduh, seharusnya aku kan dihukum. Aduh, seharusnya kan aku
ngejar-ngejar karena nyakitin orang Kristen. Tapi Tuhan sayang aku diampuni, bahkan dipercayakan jadi pemberita Injil. Makanya si Paulus bersyukur sekali adik-adik, dia semangat memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Dia bersemangat menceritakan bagaimana Tuhan itu sayang semua orang, nggak peduli dia miskin, kaya, perempuan atau laki-laki. Tuhan mengasihi semua orang. Nah adik-adik, seperti apa sih kasih Tuhan itu? Seperti apa sih cinta Tuhan itu? Benar nggak sih dia benar hanya bukan orang kaya aja tapi dia sayang semua orang? Nah salah satu contohnya adik-adik, kita lihat seperti apa sih kebaikan Tuhan Yesus. Misalnya nih adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi dan menyembuhkan seorang perempuan miskin adik-adik. Dia udah sakit 12 tahun, duitnya udah habis untuk berobat, tapi Tuhan sayangin dia tolong dia, sehingga akhirnya perempuan miskin itu sembuh. Ada lagi adik-adik, seorang perempuan Samaria. Orang Samaria kan gak cakapan dengan orang Israel adik-adik, tapi Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang berdosa itu. Dia mengampuni dosanya. Wih, hebat Tuhan Yesus ya adik-adik. Ada lagi adik-adik, perempuan Kanaan. Kanaan juga menyembah Allah lain loh adik-adik. Orang asing loh adik-adik, bukan orang Yahudi loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus ketika wanita itu datang, sembuhkan anakku yang kerasukan setan. Wah, Tuhan Yesus mau dia sembuhkan adik-adik. Ada lagi si Zakeus adik-adik. Si Zakeus itu orangnya kecil. Dia dengar tentang kebaikan Tuhan, dia pengen tahu. Tapi karena badannya kecil, gak bisa lihat Tuhan Yesus, dia panjat pohon. Dan Tuhan Yesus mengasihi dia walaupun si Zakeus itu orang yang berdosa. Bahkan si Tuhan Yesus akhirnya mau main ke rumahnya Zakeus, mau makan bersama Zakeus. Ada lagi adik-adik, hamba perwira Roma. Nih benderanya adik-adik. Perwira Roma itu kan bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi dia percaya Tuhan, dia datang. Tuhan Yesus tolong dong sembuhkan hambaku, dia lagi sakit. Wah, Tuhan Yesus mau adik-adik. Ternyata Tuhan memang sayang sama semua bangsa ya, sama semua orang, nggak harus Yahudi saja. Dan kira-kira adik-adik ada loh satu sakit yang sangat-sangat parah. Adik-adik tahu nggak sakit kusta itu seperti apa? Kalau sakit kusta itu adik-adik, nanti kulit kita luka-luka, lama-lama makin banyak, bisa makin parah adik-adik. Jadi orang nggak mau temenan sama orang kusta, disuruh jauh-jauh, nggak boleh tinggal di rumah, pergi sana pergi, tinggal di tempat lain. Jadi adik-adik orang kusta itu temannya hanya orang kusta juga, kasihan ya. Mereka takut menular soalnya adik-adik, jadi disuruh pergi. Tapi kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya berteman dengan orang kusta? Kita lihat videonya ya adik-adik. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya.
Dia jamah satu orang kusta itu, dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Sembuh. Akhirnya orang kusta itu juga percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Harus yakin, harus percaya Tuhan itu mengasihi semua orang, bukan Yahudi saja seperti tadi pikir orang-orang Efesus itu adik-adik. Dia cinta semua bangsa, cinta semua orang, cinta anak-anak, cinta adik-adik, kasih adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Harusnya adik-adik dan kakak yang dihukum salib. Kita kan orang berdosa adik-adik. Jadi Tuhan karena sayangin sama kita adik-adik, katanya apa? Aduh, aku sayang sekali sama anak-anak PA, kakak-kakak PA, semua orang. Aku nggak mau mereka dihukum, aku mau mereka selamat, aku mau mereka masuk surga. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia gantikan hukuman kita adik-adik. Bukan kita yang disalib, tapi Tuhan Yesus supaya kita masuk surga. Aduh, baik sekali Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita harus bersyukur loh, sudah dikasih keselamatan. Sekarang coba lihat di rumah. Ada mama papa yang sayang sama kalian. Ada keluarga besar yang mengasihi kalian. Ada teman-teman yang baik sama kalian. Buka kulkas selalu ada makanan. Walaupun sekarang COVID-19 kalian masih bisa belajar. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya adik-adik. Ayo kita rasakan adik-adik betapa Tuhan Yesus tuh sangat-sangat peduli, sangat-sangat memperhatikan kebutuhan kita. Mari kita seperti Rasul Paulus, menyayangi semua orang, tidak membeda-bedakan, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Artinya apa adik-adik? Kita harus bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya berdoa saja, tidak hanya bernyanyi saja, tapi melalui sikap kita. Ketika kita berteman, ayo jangan pilih-pilih. Ah, dia kan muslim kak, gak mau temenan. Dia kan miskin kak, gak mau dia satu sukuku, temenan yuk. Gak boleh ya adik-adik. Ingat pesan Paulus tadi sama orang Efesus, jangan membeda-bedakan. Siapapun itu Tuhan kasihi. Jadi dalam suasana sekarang ini adik-adik, misalnya kalian nanti sudah masuk sekolah nih, COVID-19 udah lewat, kan ketemu banyak teman, akur ya, berteman ya dengan siapapun ya. Oke, memang ada banyak adik-adik, ada yang kulitnya putih, ada kulitnya hitam, ada yang rambutnya beda, ada yang makan sagu, ada yang makan pokoknya roti, ada yang nasi. Tapi dalam hati Tuhan Yesus, kita sama semua, sama-sama dikasihi, sama-sama berhak menerima keselamatan. Ayo adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam. Puji namanya.
saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa ya adik-adik, adik-adik memberikan persembahannya ke orang tua, nanti orang tua antar ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Temanya hari ini, beritakanlah kebaikannya kepada semua bangsa, kepada semua orang. Jadi kita buat bendera adik-adik seperti ini. Kalian bebas mau buat bendera apa aja. Boleh Belanda, Indonesia, Yunani, Itali, Amerika, dan paling gampang, ini hanya anak TK boleh ya adik-adik. Anak tanggung nggak boleh lo buat bendera apa nih? Jepang, gampang banget. Nanti kalau yang tanggung buatnya dengan tangkainya ya adik-adik, harus ada tangkainya seperti ini. Tapi kalau untuk TK dan anak kecil, benderanya saja boleh. Kalian warnai aja, buat polanya, baru warnai. Kakak kasih contoh yang paling simple hari ini, yang paling gampang hari ini. Tapi kalian boleh kembangkan imajinasi kalian, kreativitas kalian. Kalian boleh ganti, misalnya nih, Kak Ana kan pakai tusuk sate. Kalian nanti boleh pakai misalnya bambu, kayu, atau apapun yang kalian anggap bagus. Kakak kan pakai kertas, kalian boleh pakai kertas krep atau kertas lain yang lebih bagus juga. Besarnya juga terserah kalian. Cuma kakak mau ajarkan cara yang gampangnya aja ya adik-adik. Bahannya simpel kok. Penggaris, pensil, kertas, setengah aja cukup adik-adik. Baru ada lem timbal balik, ada gunting, pensil untuk buat pola, ada pewarna sesuai benderanya nanti ya. Nah, karena kakak hari ini mau buat bendera Belanda, hanya perlu 2 warna. Jadi kakak pakai pewarna biru dan merah. Kita mulai ya adik-adik ya. Pertama kita buat polanya dulu. Kakak pakai 12 cm aja ya tingginya, dan lebarnya sampai habis. Di sebelah kiri kalian sisakan ya adik-adik, supaya nanti bisa untuk menggulung kayunya. Jadi kita sisakan lebarnya 2 cm, tingginya 12 cm ya adik-adik. Kita mulai ya, kita garis. Oke, kita tebelin ya, kita garis. Kita buat kotaknya, kakak buat 12 cm. Kalian kalau mau gedean nggak apa-apa, tapi tangkainya harus lebih panjang lagi. Nah, karena bendera Belanda seperti ini kan 3 ya adik-adik, berarti kita buat bagi 3 kotaknya. Kita buat sama besar ya, karena 12 cm bagi 3 berarti masing-masing 4 cm tingginya adik-adik setiap kotaknya. Kita garis ya. Oke, selesai deh polanya. Tinggal kalian gunting selebar setinggi benderanya. Kita gunting ya adik-adik sesuai dengan polanya. Nah, setelah selesai digunting, kita tinggal warnai aja adik-adik. Gampang kan? Sebelah atas apa? Merah ya. Berarti kita warnai merah. Birunya bawah adik-adik. Nanti salah. Biru contohnya nih. Ini kakak kasih contoh aja ya. Nanti kalian lanjutkan ya adik-adik. Kakak ngasih contohnya aja, baru merahnya lagi. Warnain. Sampai selesai ya adik-adik. Nah, kalau sudah selesai nanti jadinya seperti ini. Jadi merah, putih, sama biru ya. Nah, kalau sudah selesai begini kita balik adik-adik. Setelah dibalik kita ambil lem timbal balik. Tadi kan ada yang sisa 2 cm ya adik-adik. Kita tempelin di situ ya. Dibalikkan dulu ya adik-adik. Setelah dibalikkan, tempel. Tempel. Gunting. 2 kali ya adik-adik, karena 2 cm. Jadi harus 2 kali karena lem kakak ini kecil nih. Baru buka. Kalau kepanjangan kita ratakan ya. Kita buka tutupnya lem timbal baliknya. Ih, kalau anak kurang panjang nih, susah bukanya.
Setelah kita buka, kita tempelkan kayunya ya adik-adik. Tempel, gulung pelan-pelan ya, gulung pelan-pelan. Trala, jadi deh. Kalian kembangkan kreativitas kalian, boleh kalian tutup lagi, ini kalian warnain lebih panjang lagi, terserah kalian. Selamat berkarya ya adik-adik. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa kirim sama kakak-kakaknya biar kita posting di YouTube PA nanti itu ibadah minggu depan. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat bekerja. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita bersyukur buat persembahan yang sudah kita berikan. Sekalian kita doa siapa adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikannya. Tuhan berkati juga semua keluarga kami. Tuhan cukupkan rezeki kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, om tante kami, adik kakak kami, semua keluarga besar kami Tuhan, yang jauh atau dekat. Kiranya Tuhan memberkati selalu, memberikan rezeki, memberikan kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan buat kondisi di negeri kami, bahkan di dunia secara umumnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melalukan COVID-19 ini dari dunia Tuhan, biar kami boleh seperti sedia kala lagi, bahkan lebih baik lagi. Tapi Tuhan, sementara ini ajari juga kami untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersemangat, untuk tetap melakukan tugas-tugas kami, sekolah kami, pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat semua orang-orang yang sakit Tuhan. Biar Tuhan yang menyembuhkan mereka, menjamah mereka. Berkati dokter perawat, tenaga medis yang bekerja. Tuhan sehatkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka juga tetap terlindungi, tetap sehat-sehat. Demikian juga Tuhan, provinsi kami ini Tuhan, kota kami Tanjung Pinang ini Tuhan, Tuhan yang berkati. Gubernur kami yang sakit sekarang Tuhan, Tuhan juga yang sembuhkan. Berkati juga Bapak Pendeta, berikan hikmat, karuniakan dia kebijaksanaan untuk boleh memimpin gereja kami. Berkati juga ibu dan adik yang di Bogor sana, berkati semua majelis Tuhan presbiter, berkati kakak-kakak layan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani di gereja Tuhan ini. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memampukan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat semua orang-orang yang susah. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan menguatkan mereka, memampukan mereka untuk melalui setiap persoalan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat teman-teman yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat Tuhan juga kepada mereka, sehingga mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan juga. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang hendak kami sampaikan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang terbaik kepada kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami, buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Ajari kami untuk yakin dan percaya Tuhan beserta kami dalam melalui segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
ibadah kita sudah mau selesai. Diingatkan kembali untuk aktivitas yang tadi. Jangan lupa dikirimkan ke WA kakak-kakak layan terakhir pada tanggal 12 Agustus. Hari Rabu ya adik-adik. Jangan lupa dikirimkannya adik-adik karena aktivitas tersebut akan ditampilkan di ibadah selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri ibadah ini kita nyanyi lagu Apabila Kita Bersukacita. Sudah sepanjang pagi ini kita beribadah bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat ya adik-adik, untuk menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, untuk menjadi orang-orang yang mengasihi semua orang, yang tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Ada banyak hal yang sudah kami pelajari Tuhan. Ada banyak kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami senang sekali karena Tuhan mengasihi kami, menyayangi kami, menerima kami apa adanya. Walaupun kami berdosa, Tuhan mau menggantikan hukuman dosa kami. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini, sertai kami sepanjang minggu ke depan, sertai kami dimanapun kami berada. Kami senantiasa mau untuk berdekat dengan Bapa, dan kami mengharapkan kasih setiamu selalu ada dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat. Semua akan baik-baik saja. Dadah.